kemampuan bangsa ini akhirnya meluntur atau bahkan defisit karena tokoh-tokoh publiknya itu, ketua-ketua partai tidak bisa berargumentasi. Nah, otoritarianisme itu selalu gagal. Selalu ujungnya gagal. Sekarang coba kita bayangkan, apakah kita kekurangan meritokrasi secara Darwinian? Tidak. Kalau Darwin kita putar balik ke belakang, konstitusi kita dihasilkan oleh kapasitas meritokrasi terbaik bangsa ini. Percakapan intelektual ketika membangun republik, memilih mau jadi republik atau menjadi kerajaan Islam, menjadi kesultanan segala macam, hasil dari kemampuan otak kita untuk bertengkar, dan itu pertama-tama fondasi dari meritokrasi. Sekarang pertanyaannya, kenapa pertengkaran itu hilang di dalam percakapan publik hari-hari ini? Kita memastikan bahwa pertengkaran itu hanya bisa kita andalkan sebagai landasan meritokrasi, bahkan untuk masuk dalam global nexus itu, kalau betul-betul pertengkaran itu didasarkan pada kapasitas berpikir yang argumentatif. Sekarang pertanyaannya, apakah kita seperti para founding parents kita? Tadi Pak Sudarto bilang founding father, salah tuh. Founding parents atau founding person. Karena di dalamnya ada 5 orang perempuan yang ikut membangun bangsa ini. Sekedar mengingatkan aja tuh. Okay. Coba kita bayangkan, apakah kemampuan argumentatif ini betul-betul harus kita restore, kita reset. Karena di awal, origin position kita adalah perdebatan. Amartya Sen menulis buku judulnya Argumentative Indian. Di India, berargumentasi itu dihasilkan setiap hari dari dalam keluarga, di film-film, di jalan raya. Jadi India terlatih untuk berargumentasi. Itu kata Amartya Sen. Juga Martin Natalegawa punya kemampuan argumentatif tadi. Nah sekarang kita lihat proses apa yang membatalkan isu utama argumentatif saya itu di awal Republik dan sekarang dia hilang. Yaitu pelembagaan nilai-nilai demokrasi. Demokrasi dihidupkan dengan argumentasi. Tetapi itu mengandalkan bahwa ada kurikulum publik yang didesain secara deliberatif, secara sengaja untuk menghasilkan kemampuan berargumentasi. Nah, sekolah-sekolah kita sampai perguruan tinggi nggak ada fasilitas itu. Jadi meritokrasi membutuhkan suasana kultural, bahkan suasana politis yang argumentatif. Endgame berupaya untuk memulai itu dengan membuka. Ini kan ke sekolah argumentasi semua kan? Jadi kita contoh aja bahwa kemampuan bangsa ini akhirnya meluntur atau bahkan defisit karena tokoh-tokoh publiknya itu, ketua-ketua partai tidak bisa berargumentasi. Mata uang politik adalah argumen, bukan sentimen. Nah ini yang saya kira mesti kita, kalau kita mau reset supaya pergi pada original position, pada default position kita negara yang didesain untuk berargumen, tapi tiba-tiba hilang. Nah itu kita mesti mulai dengan tadi, lembaga-lembaga politik ini mesti diinstal dengan pikiran-pikiran tajam seperti forum-forum ini. Ini forum-forum yang dulu dipikirkan oleh Socrates sebagai public sphere. Percakapan itu dihasilkan supaya terlihat bahwa oke, masalah itu dikenali secara persis. Saya coba kasih kritik sistem rekrutmen elit kita yang menghasilkan demeritokrasi. Anda mau jadi anggota legislatif, eksekutif, yudikatif, segala macam itu hanya dengan mengandalkan tadi lembaga survei. Jadi meritokrasi kita ditentukan oleh bukan lembaga surveinya, tapi pemilik lembaga survei. Kan ngaco tuh. Tiba-tiba elektabilitasnya udah tinggi. Lo menjadi politisi, menjadi public servant, ukurannya bukan elektabilitas. Ukuran pertama adalah etikability, etikabilitas. Supaya dia dari awal bersih. Dia paham bahwa dia akan jadi pejabat publik, melayani publik sebagai servant, public servant.
maka etikability-nya diuji dulu. Oke, setelah etikability-nya diuji, masuk pada lapisan kedua, yaitu intellectuality. Mampu nggak dia berpikir abstrak? Berpikir teoritis? Karena kompleksitas problem kita dengan dunia, ada soal gender equality, environmental ethics, human solidarity, global security, itu memerlukan teori paradigma di kepala. Bukan soal ijazah, bahkan yang punya ijazah aja nggak mampu berpikir, apalagi yang ijazahnya palsu. Jadi parameter itu mesti ada. You mau jadi public servant, jadi tokoh politik, tokoh publik, lulus nggak etikabilitas? Lulus. Oke. Lulus nggak intelektualitas? Lulus. Baru kita izinkan dia diuji secara elektabilitas. Jelas stepping itu. Pastikan etikability-nya bagus, pastikan intellectuality-nya bagus, baru kita izinkan dia menguji elektabilitas. Yang terjadi sekarang elektabilitas didahulukan. Itu yang menyebabkan meritokrasi kita didasarkan pada KKN. Jadi basis ini yang saya kira mesti kita ubah, supaya tadi untuk naikin lagi itu, ubah mental kita dalam berpolitik. Mereka yang ada di belakang kita jauh, Soekarno, Hatta, Syahrir, Natsir, Rangkuna Said, segala macam itu, Ibu SK Trimurti, memulai politik dengan mempercakapkannya secara intelektual. Jadi prinsipnya adalah bukan bring intellectual into politics, tapi bring politics back into the intellectual. Benar sekali, kalau pemimpin dan sistem politik tidak menghadirkan akuntabilitas, ya, maka masyarakat akan memaksakan akuntabilitas itu dengan cara-cara lain, ya, termasuk digeruduk di media sosial. Ya, jadi mungkin belum terjadi menteri ditelanjangin dan dicemplungin ke sungai, tapi secara online sudah terjadi beberapa sosok politik, ya, yang akhirnya kelewatan, memicu amarah publik, boleh dibilang ditelanjangin secara virtual, online, ya, dan benar-benar dipermalukan dan dihabisi, ya, oleh publik di media sosial, di online. Ya. Nah, otoritarianisme menarik nih. Ya. Saya pernah lihat satu influencer, ya, bule sih, dan saya cari-cari ini dari siapa ya, dia kutip dari siapa, nggak ketemu. Dia bilang, ya, authoritarianism is a last gasp of a dying era. Ya, jadi otoritarianisme itu adalah napas-napas terakhir sebuah era yang sedang mau lewat, sedang mau berakhir. Ya. Dan kalau sebuah sistem atau perpolitikan itu sehat dan penuh percaya diri, dia sama sekali tidak kepikiran untuk menggunakan metode-metode yang otoriter. Ya, dia dengan sangat percaya diri mendengarkan suara rakyat, melayani suara rakyat, tidak ada kebutuhan untuk menggunakan cara-cara yang sifatnya memaksa. Ya. Hanya sistem atau sebuah perpolitikan yang lemah dan merasa terancam, yang merasa tidak punya pilihan kecuali menggunakan metode-metode yang represif. Ya. Nah, otoritarianisme itu selalu gagal, selalu ujungnya gagal. Kenapa? Karena sebuah aparat, ya, katakan TNI Polri, itu tidak didesain untuk mengendalikan sebuah populasi. Ya, sekarang ya mungkin apalagi kita, ya, beberapa teman-teman tahu bahwa saya orangnya sangat matematis atau sangat suka angka gitu, ya. Saya kira tentara aktif TNI kira-kira 500.000, 600.000 tentara. Ya, katakan yang personel, ya, TNI katakan saja 1 juta warga. Ya. Polri mungkin katakan 1 juta, 1,5 juta, ya, kita bulatkan ke atas, ya, biar konservatif, katakan 3 juta personalia di Polri. Jadi gabungan TNI Polri katakan 4 juta warga, ya, yang pegang senjata. Sebenarnya sih 4 juta itu tidak semuanya pegang senjata.
ya, katakan aja 4 juta. Populasi kita 285 juta warga. Kita keluarkan dari situ, dari angka itu, lansia-lansia, ya, anak di bawah usia, katakan saja kita punya 200 juta orang dewasa, warga dewasa. Jadi, personalia TNI Polri itu 4 juta dari 200 juta. Ya, katakan 2%. Atau 2 dari 100. Berarti kalau sampai berhadapan-hadapan adalah 2 orang lawan 98 orang. Ya, secara matematis tidak perlu semuanya, semua dari 98 orang itu marah. Ya, katakan 18 orang aja marah dari 98, berhadapan dengan 2, ya, itu sudah kelihatan tidak imbang. Ya, jadi merupakan sebuah ilusi kalau sebuah pimpinan merasa bahwa siapapun itu ya, dan di negara manapun, dalam konteks apapun, ya, apakah dunia usaha, ya, perpolitikan, diplomasi, kalau suatu pihak yang merasa bisa memaksakan kehendaknya dengan metode-metode represif.